Perjanjian Baru mewahyukan dua aspek hubungan Roh Kudus dengan kita. Yang pertama, Roh Kudus ialah roh hidup di dalam kita, yang membuat kita mendapatkan hidup kekal Allah untuk menempuh hidup rohani yang menang. Yohanes pasal 14 ayat 17 berkata, Roh kebenaran akan diam di dalam kamu. Yang kedua, Roh Kudus ialah roh kuasa di atas kita, yang membuat kita mendapatkan kuat kuasa dan karunia ilahi untuk bekerja dan melayani dengan kuasa bagi Allah. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Karena itu, kita perlu mengenal dua aspek pengalaman kita terhadap Roh Kudus, yaitu pemenuhan Roh Kudus di dalam. Bahasa Yunani menggunakan kata plero, dan peluapan Roh Kudus di luar. Bahasa Yunani menggunakan kata pleto. Pertama, untuk dipenuhi dengan Roh Kudus secara batiniah, kita harus menaruh daging dan segala hawa nafsu kita dalam kematian Kristus di atas salib, tidak memberi kedudukan pada daging di dalam kita. Kita perlu mempersembahkan diri dengan mutlak kepada Tuhan bagi kepentingannya. Kemudian kita masih harus hidup menurut roh, tidak bersandar daging. Maka kita dapat dipenuhi Roh Kudus secara terus-menerus dan menghasilkan buah roh. Yang kedua, untuk diluapi oleh Roh Kudus secara lahiriah, kita perlu pertobatan yang tuntas dan penanggulangan semua dosa. Selanjutnya kita perlu percaya dan taat kepada Allah melalui banyak berdoa bersama dengan sehati. Hasilnya kita memiliki keberanian dan penuh kuasa untuk berbicara bagi Allah. Sungguh ajaib, melalui dipenuhi dan diluapi Roh Kudus, kita dapat mengalami dan memuliakan Allah. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau memberikan Roh Kudus sebagai roh hidup bagi kami, bagi kehidupan kami, dan roh kuasa bagi pelayanan kami. Kami rindu setiap hari dipenuhi dan diluapi Roh Kudus untuk memuliakan diri-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.